Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bahasan tentang kewajiban nomor 15. Dalam kewajiban nomor 15 ini, Ustadz Hasan Al-Banna mengatakan, antujidal qira'ata wal kitabata wa antuksiro minal mutola'ati fi rosailil ikhwan wa jaraidihim wa majallatihim wa nahwiha wa antakuna linafsika maktabatan khosatan mahmakanat soghirah wa antatabahhara fi ilmika wa fannika in kunta min akhlil ikhtisas wa antalumma bisyu'unil islamiyatil amati ilmaman yumkinuka min tasawwuriha wal hukmi alaiha hukman yattafiqu ma'a muqtadayatil fikrah. Hendaklah engkau meningkatkan kemampuan baca tulis, hendaklah engkau banyak mengkaji risalah-risalah, surat kabar, majalah-majalah, dan tulisan ikhwan dan yang sejenisnya. Hendaklah engkau berusaha memiliki perpustakaan pribadi meskipun sederhana dan kecil ya. Dan bila engkau memiliki spesialisasi, maka hendaklah memperdalam keilmuan dan keahlianmu. Dan hendaklah engkau benar-benar mengenal permasalahan umat secara menyeluruh sehingga memiliki gambaran tentang kondisi umat dan juga dapat menentukan sikap dan menentukan hukumnya sesuai dengan tuntutan fikrah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang banyak berinteraksi ya, dengan buku-buku, majalah atau surat kabar tentang ikhwan, hal ini akan menjadikannya memiliki hubungan yang aktif ya, antara dia sebagai seorang muslim atau sebagai aktivis dengan dakwahnya. Nah, juga dengan membaca baik majalah atau buku atau tulisan-tulisan juga akan membuatnya memahami ya, perkembangan permasalahan yang terjadi yang dihadapi umat Islam di seluruh negara atau di berbagai negara yang ada di dunia, khususnya di dunia Islam. Dan dengan banyak membaca juga akan menghubungkan pemikiran, bahkan perasaan dan sikap ya, sehingga dia memiliki perasaan dan sikap yang sama dengan sesama saudaranya dalam menghadapi berbagai peristiwa atau berbagai permasalahan yang terjadi. Dan dengan banyak membaca baik buku, majalah ataupun surat kabar juga akan membantunya untuk senantiasa update ya, dengan hal-hal yang terjadi, juga update terkait dengan permasalahan dakwah, baik yang terkait dengan metode, strategi, kebijakan dan yang lainnya. Nah, kemudian yang
disarankan oleh Ustadz Al-Banna pada kewajiban nomor 15 ini adalah hendaklah setiap kita memiliki perpustakaan, walaupun perpustakaan yang dimiliki itu sederhana. Karena perpustakaan ini merupakan sarana atau alat menambah wawasan keilmuan kita, baik kita sendiri dan juga anggota keluarga kita seperti istri, anak-anak atau orang-orang yang berkunjung ke rumah kita. Nah, kemudian dalam hal ini Ustadz Said Hawa menyarankan ya, di antara buku-buku yang harus dimiliki adalah buku-buku yang beliau tuliskan dalam bukunya yang berjudul Jundullah Saqofatan wa Akhlaqan. Jadi apa yang harus dimiliki oleh seorang jundullah, seorang prajurit Allah dari sisi keilmuan. Kemudian beliau juga menyarankan agar kita memiliki buku-buku dari para tokoh pemikiran kaum muslimin. Dan juga memiliki rujukan-rujukan induk atau aturas al-islami dalam berbagai bidang ilmu seperti dalam akidah, fikih, tafsir, hadis dan yang lain-lain ya. Dalam bidang fikih misalkan kita memiliki kitab al-um atau fiqh sunnah atau al-fiqhul islami wa adilatuhu dan yang lain-lain ya. Dalam bidang tafsir misalkan kitab Ibnu Katsir atau tafsir at-Tabari, al-asas fi tafsir, Tofi Zilalil Quran dan tafsir, kitab-kitab tafsir yang lain. Di dalam hadis mungkin disarankan memiliki kitab Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam poin ketiga Ustadz Said Hawa membagi ilmu dari aspek hukumnya, di mana ilmu itu ada yang hukumnya fardu kifayah, yang ada yang fardu ain, ada yang sunnah, bahkan ada yang mubah dan yang haram. Nah, yang termasuk ke dalam ilmu yang hukumnya fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa ilmu syariat maupun ilmu yang terkait dengan kebutuhan hidup ya, seperti misalkan ilmu kedokteran dengan berbagai cabangnya, ilmu tentang pertanian dengan berbagai cabangnya, ilmu ekonomi, manajemen dan yang lain-lain. Nah, sementara kalau kita memperdalam dalam ilmu-ilmu yang spesialisasi, misalkan kita sudah memiliki bidang ilmu spesialisasi di bidang ekonomi, kemudian kita perdalam bidang spesialisasi itu, maka hukumnya sunnah. Ya, demikian juga misalkan kalau ada seseorang yang memiliki spesialisasi dalam bidang syariat, dalam bidang fikih, kemudian dia perdalam terus sampai detil-detilnya begitu ya. Nah, maka pendalaman itu adalah adalah hukumnya sunnah. Nah, sementara kalau memiliki spesialisasinya itu sendiri, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada orang-orang yang sudah menguasai ya, menggeluti, memahami dalam suatu bidang spesialis, maka gugurlah kewajiban dari muslim yang lain. Nah, sementara ilmu yang masuk dalam kategori fardu ain adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan tata cara kita menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ilmu fikih yang menjelaskan tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana haji yang benar kalau kita sudah
wajib haji, demikian juga tentang berapa zakat yang harus dikeluarkan, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, sementara kalau pendalaman atau lebih dalam lagi menjadi spesialis, nah maka hal tersebut adalah hukumnya fardu kifayah. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang ilmu, semakin banyak para spesialis ya, yang menguasai dalam bidang ilmu, maka itu akan semakin baik untuk kemajuan peradaban yang kita miliki. Karena dengan semakin banyak orang yang menguasai ilmu, bahkan sampai puncaknya, maka itu menjadi modal besar untuk kemajuan peradaban Islam yang dimiliki ya. Jadi kaum muslimin dituntut gitu ya, kaum muslimin dituntut untuk menjadi para spesialis di bidangnya, sehingga ini sangat membantu demi kemajuan peradaban Islam. Nah, kemudian yang menjadi catatan Ustadz Said Hawa adalah bahwa di beberapa bangsa itu ketika menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah peristiwa, mereka bisa kompak, mereka bisa serentak bersama-sama gitu ya. Misalkan contohnya tentang menyikapi isu teroris atau isu radikalis ya. Nah, bangsa-bangsa yang lain itu bisa kompak dan bisa sama. Nah, sementara kalau kaum muslimin ini memiliki perbedaan-perbedaan sikap, memiliki perbedaan-perbedaan rasa. Nah, yang demikian itu karena hilangnya sumber sakofah, sumber wawasan dan ilmu pengetahuan yang ada pada kaum muslimin. Nah, oleh karena itu diharapkan ya kaum muslimin juga memiliki sumber sakofah dan pengetahuan, sumber wawasan dan pengetahuannya tersendiri di tengah gencarnya serangan-serangan sekulerisasi dan liberalisasi ya. Nah, maka diharapkan kaum muslimin memiliki sikap yang sama, yang spontan ya di dalam menghadapi berbagai permasalahan dan berbagai peristiwa yang didandaskan kepada sumber-sumber yang kredibel, yang ditulis oleh para tokoh-tokoh muslim yang kredibel juga. Itulah yang diharapkan begitu ya, memiliki sumber wawasan dan sistem pendidikan yang tersendiri sehingga opini perasaan itu tidak dikendalikan oleh alat-alat penguasa dan juga media-media massa yang sekarang yang cenderung mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Nah, demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita banyak membaca dan juga banyak menulis ya, sehingga mengasah kemampuan intelektual kita sebagaimana yang dilakukan para ulama terdahulu yang berkat kesungguhan mereka di dalam membaca dan menulis, maka karya-karya mereka abadi, pahalanya terus mengalir, dan nama-nama mereka pun menjadi tercatat ya dalam sejarah. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.